Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Salam sejahtera buat semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan di malam hari ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai masalah kelemahan di cyber security dan bagaimana pertanggungjawaban direksi. Apakah direksi bisa dimintai pertanggungjawaban? Jadi memang di sini fokus pembahasan yang akan kami bahas adalah fokus tanggung jawab direksi atas kegagalan pengelolaan risiko cyber. Langsung bapak-bapak dan ibu-ibu, kita melanjutkan di slide berikutnya. Jadi kenapa direksi ini bisa terkait? Jadi cyber security saat ini kita ketahui bahwa cyber security merupakan bagian dari corporate governance dan enterprise risk management. Karena itu, direksi perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan, kontrol, sumber daya, serta mekanisme respon yang memadai terhadap risiko cyber. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa terjadinya cyber attack itu tidak otomatis membuat direksi bertanggung jawab secara hukum. Yang perlu dilihat adalah bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut sebelum, ketika, dan setelah insiden terjadi. Jadi di sini memang kalau kita mencermati apa yang disampaikan di dalam slide ini, memang ada beberapa indikator penting yang harus dicermati. Yang pertama adalah kita membahas mengenai masalah governance, budget, policy, kontrol, monitoring, dan juga respon. Di sini juga kami sampaikan bahwa risiko hukum meningkat ketika direksi mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko cyber namun tidak mengambil langkah-langkah yang wajar. Kita masuk di pembahasan di slide berikutnya. Kapan risiko hukum direksi itu meningkat? Jadi di sini kita ketahui juga bahwa direksi memang tidak harus menjadi ahli cyber, tetapi direksi memiliki tanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Karena itu, ketika terdapat risiko cyber yang signifikan, direksi tidak dapat begitu saja mengatakan bahwa seluruh masalah tersebut adalah tanggung jawab daripada pihak IT ataupun juga pihak-pihak lainnya yang terkait. Misalkan kita ambil contoh di sini adalah perusahaan sudah mengetahui adanya kelemahan sistem dari hasil audit, sudah menerima peringatan mengenai masalah kerentanan, tetapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk remediasi dalam waktu yang wajar dan dalam kesempatan pertama. Sehingga dalam kondisi seperti itu, pertanyaan hukumnya bukan sekedar siapa yang meretas, siapa yang melakukan eksploitasi terhadap suatu kerentanan yang ada, tapi juga apakah perusahaan telah melakukan reasonable governance terhadap risiko yang sudah diketahuinya. Jadi di sini juga kami sampaikan bahwa catatannya di sini adalah cyber security itu lemah itu tidak otomatis berarti direksi itu bersalah, tapi harus dilihat bagaimana mengenai fakta, kewenangan, pengetahuan, kelalaian, dan juga causal link. Di sini juga kami sampaikan bahwa tidak memiliki kebijakan keamanan informasi yang memadai ini juga akan meningkatkan exposure risiko daripada manajemen, terutama khususnya di sini adalah direksi, mengabaikan hasil audit, risk assessment ataupun juga peringatan insiden, tidak menyediakan kontrol dan sumber daya yang proporsional terhadap risiko, tidak merespon cyber incident secara memadai, dan tidak memastikan kewajiban hukum dan atau regulasi dan perlindungan data pribadi yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Jika terjadi data breach, apa yang perlu dilihat? Di sini juga kami sampaikan dulu penjelasannya bahwa risiko hukum direksi menjadi lebih serius ketika terdapat pola knowledge, warning, dan failure to act. Jadi kita ambil contoh di sini adalah misalnya perusahaan sudah mengetahui adanya kelemahan keamanan, terjadinya suatu kerentanan, sudah mendapatkan hasil audit atau sudah mendapatkan laporan dari security team, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang diambil secara cepat dan tepat. Hal lain yang perlu kami sampaikan dan juga perlu diperhatikan di sini adalah apakah perusahaan mempunyai security policy, adanya incident response plan, vendor management, serta mekanisme monitoring. Ini yang perlu kita bersama-sama cermati. Namun sekali lagi juga cyber security yang lemah juga tidak otomatis membuktikan kesalahan direksi. Ini yang akan kami tekankan. Jadi harus dilihat fakta kasusnya ya. Juga harus pula didukung juga dengan data-data. Dan di sini juga kami sampaikan bahwa kewenangan masing-masing pihak, informasi yang tersedia bagi direksi, dan tindakan-tindakan dilakukan serta hubungan antara kelalaian dan kerugian yang terjadi. Jadi memang di sini ada root cause mengapa insiden itu terjadi. Hal ini juga perlu kita cermati dan perlu kita lihat juga bagaimana pengaturan mengenai masalah governance, masalah evidence, respon, impact, dan juga accountability. Selanjutnya juga langkah direksi untuk mengurangi risiko juga kami sampaikan di sini. Di sini juga kami akan sampaikan penjelasannya. Selain tadi juga kita mencermati jika terjadi data breach itu juga apa yang dilihat. Tapi di sini juga kita akan menyampaikan juga bahwa perlu ditetapkan cyber security sebagai enterprise risk, bukan hanya risiko daripada pihak terkait saja. Pastikan juga risk assessment, security policy, incident response plan, dan vendor risk management itu juga berjalan.
dan minta reporting berkala mengenai material cyber risk dan remediation. Inilah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap ketentuan keamanan di bidang cyber. Pastikan audit finding dan critical vulnerabilities atau kerentanan memiliki owner, deadline, dan juga escalation. Dokumentasikan keputusan, risk acceptance, dan alasan bisnisnya, dan juga perlu dipastikan bahwa aspek daripada perlindungan data pribadi dan kewajiban sektoral terintegrasi dengan insiden respon. Inilah langkah-langkah direksi untuk dapat mengurangi risiko, atau juga dapat dikatakan bahwa direksi itu telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, serta juga telah melakukan upaya-upaya dan juga tindakan-tindakan untuk dapat meminimalisir risiko. Kesimpulan di sini yang kami sampaikan di sini bahwa cyber risk ini merupakan adalah governance risk ya. Jadi kesimpulannya juga direksi tidak otomatis bertanggung jawab hanya karena perusahaan mengalami cyber attack. Ini yang kami tekankan juga. Tapi direksi juga harus mampu menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan reasonable risk management terhadap cyber security. Karena itu ada 4 prinsip yang penting yang harus kita ketahui secara bersama-sama, yaitu kita memaparkan mengenai masalah known the risk, bagaimana pengaturan mengenai masalah governance the risk. Kalau kita bicara mengenai masalah govern the risk di sini, jadi harus ada kebijakan dan kontrol yang memadai. Dokumen the decision merupakan keputusan dan risk acceptance yang harus terdokumentasi, serta respon the incident. Jadi di sini juga kami sampaikan bahwa cyber security bukan lagi semata-mata persoalan mengenai masalah IT dan juga tim-tim lainnya yang terkait. Jadi cyber security ini merupakan persoalan mengenai pengaturan terhadap governance, masalah risk management, compliance, dan pada akhirnya dapat menjadi persoalan hukum bagi perusahaan dan direksi. Jadi cyber security yang baik bukan hanya melindungi sistem, tapi juga melindungi perusahaan dan direksi dari risiko hukum. Mungkin itu dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pembahasan mengenai malam ini khusus di bidang cyber security. Juga nanti ke depannya kita akan juga memperdalam lagi hal-hal yang terkait dengan masalah pertanggungjawaban terhadap bagaimana pertanggungjawaban direksi di dalam melakukan kepengurusan perusahaan dan juga komisaris, tentu dalam kerangka bidang hukum cyber. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.